Salam jaliman. Om Swastiastu. Oke, proses pembelajaran kita awali dengan doa mengulangi tadi. Karena itu dituliskan dengan 14. Silakan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Om Amrinastu Om Sinilastu Tatastu Swami Om Narayana Om Saraswati Jaya. Nah, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar Biasa. Cukup PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, baik, silakan anak-anak. Ada yang tidak hadir? Enggak. Nah, baik. Akan apa aja ya? Kali ini. Iwayan Yunalisa. Hadir. Dikadek Indah Lestari. Hadir. Mustiayu Novia. Hadir. Ikomang Maipa. Dikadek Winawati. Hadir. Iwayan Destra Dipayana. Hadir. Iwayan Destiani. Hadir. Ikomang Sindi Kusuma Dewi. Imadir Ali Kusuma Dewi. Hadir. Dikadek Juniarta. Hadir. Nah, baik anak-anak, kehadiran semuanya hadir. Bagaimana, masih sehat? Sehat. Nah, itu yang Bapak harapkan. Anak selalu menjaga kesehatan dalam situasi kondisi seperti sekarang. Anak mungkin cuci tangan, jaga diri, makan makanan yang bergizi sehingga anak tetap sehat. Nah, walaupun situasi kondisi seperti sekarang tidak menyurutkan niat anak-anak, harapkan dalam proses pembelajaran itu anak-anak selalu semangat dalam menerima ilmu pengetahuan. Nah, bagaimanapun ilmu pengetahuan itu penting bagi anak sendiri dan bagi kita semuanya. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini masih ingat atau masih ada kaitannya dengan pertemuan minggu lalu? Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Apa? Jenis-jenis karma pala. Terlebih dahulu sebelum jenis-jenis, 2 minggu lalu pengertian karma pala. Bapak ulas dari segi pengertian. Masih ingat apa itu karma pala? Hasil karma pala itu adalah sebagai hasil perbuatan yang mempengaruhi atau yang melekat pada diri manusia. Jenis-jenisnya dari segi jenis karma pala dapat dibagi menjadi berapa? Dibagi 3. Apa saja? Karma pala dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sancita karma pala. Yang kedua, prarabdha karma pala. Yang ketiga, kriyamana karma pala. Nah, karma pala ini atau perbuatan ini akan mempengaruhi siklus kehidupan manusia. Perbuatan ada berapa, anak? 2. Ada 2. Yang pertama, perbuatan baik yang bisa mengantarkan
roh ke alam surga, dan perbuatan yang tidak baik bisa mengantarkan roh ke alam neraka. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, anak-anak selalu berbuat yang baik, karena semua perbuatan itu akan melekat pada badan anak-anak sendiri, pada suksesnya sehari-hari anak-anak sendiri, sehingga ketika nanti manusia meninggal, nah rohnya inilah akan diantarkan sesuai dengan karma yang diperbuat pada masa kehidupannya. Ada yang senang berbuat tidak baik? Tidak, sangat dilarang sekali dalam ajaran agama. Kehidupan kita harus berbuat sesuai dengan ajaran agama. Berbuat yang dan dharma, sesuai berlandaskan dengan ajaran dharma. Nah itu ya materi minggu lalu. Nah sehingga erat kaitannya dengan materi proses pembelajaran hari ini ya. Nah silakan disimak dulu apa menampilkan tayangan. Seperti biasa tadi sudah kita lewati ya, di proses pembelajaran kita berdoa. Nah bisa dilihat tampilan tayangan tadi belakang? Bisa. Sudah. Nah sebelum ke materi, Bapak tampilkan gambar, tampilkan tayangan slide di depan. Silakan dilihat, itu ada satu gambar, ada satu slide. Silakan anak-anak. Nah, sebentar berikan argumen, berikan pendapat menurut anak-anak itu apa? Karena kaitannya dengan agama Allah. Baik. Apa itu anak-anak? Siapa yang bisa memberikan? Yang pertama, orang lagi sholat. Ya. Bagus. Ada lagi? Berbakti atau dalam bahasa Bali itu adalah yang sedang berbakti. Ada lagi? Hormat kepada Ide Sang Yang Widi. Kenapa kita harus hormat kepada Ide Sang Yang Widi? Kenapa? Naifah silakan. Kita harus hormat kepada Ide Sang Yang Widi ya, karena atas jasanya atau anugerah kita telah diberikan kesehatan, keselamatan. Bagus. Ada lagi? Mengamalkan ajaran agama ini. Dari tampilan gambar itu ya, orang sedang berbakti itu adalah sebagai salah satu amalan ajaran agama ini. Ada lagi? Ya. Merupakan salah satu contoh di mana jalan ini adalah salah satu contoh upaya untuk menebus atau memperbaiki kesalahan atau introspeksi di diri. Satu betara yang lunas uang, yang lunas ampun atas perbuatan yang terbuat, baik disengaja maupun tidak sengaja. Salah satu upaya untuk membebaskan atau meminta maaf kepada
kepada ibu sama jiwa. Ada lagi, bagus. Ada lagi. Kaitannya dengan karma pala. Mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi dan meminta pencerahan. Mendekatkan diri kepada Ibu Sang Yang Widi dan meminta pencerahan. Dari segi pengertian, apa yang bisa memberikan keterangan dari segi pengertian? Ayo, dari segi pengertian karma pala. Dengan jalan berbakti, dengan jalan sembahyang, berarti itu pasti akan mendapatkan hasil. Apa hasil daripada anak-anak yang sembahyang? Dimudahkan dalam kehidupan sehari-hari, dimudahkan rezeki, dimudahkan jodoh dan lain sebagainya. Itu dikaitkan dengan apapun yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan hasil. Dikaitkan dengan jenis-jenis minggu lalu. Gambar itu dikaitkan dengan jenis-jenis. Gambar itu kita yang bisa memberikan argumen pendapat berdasarkan dari jenisnya. Bagaimana? Prarabdha karma pala. Oh, prarabdha karma pala itu adalah bahwa perbuatan yang kita lakukan pada saat ini, karmanya, palanya itu juga itu kita akan dapatkan pada kehidupan yang atau pada saat ini juga. Sekarang anak-anak rajin berbakti, dan itu seperti tadi anak-anak akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga berada karma pala. Bisa juga pria mana karma pala. Sekarang rajin berbakti, atau sekarang belum mendapatkan imbalan. Karena sekarang kita rajin sembahyang, itu roh kita akan datang ke alam. Kita diberikan kelahiran kembali, di sanalah kita akan dinikmati hasil. Apa hasilnya? Kehidupan yang akan datang kalau anak sekarang rajin berbakti. Apa? Memiliki tubuh atau fisik yang lengkap sempurna. Terlahir menjadi anak yang subur. Anak begitu lahir telah memiliki anak memiliki sifat sifat baik. Adalah salah satu contoh yang kita dapatkan pengertian dan jenisnya. Sudah bagus sekali. Itu artinya anak dari pengertian dari jenisnya dan benar-benar memahami. Nah, sehingga pertemuan untuk hari ini itu adalah kompetensi dasar pertemuan hari ini adalah meyakini konsep karma pala sebagai akibat dalam ajaran agama Hindu. Indikatornya yang ingin dicapai, indikatornya adalah membiasakan berbuat baik sesuai ajaran hukum karma pala. Yang kedua, menumbuhkan perilaku yang menghindari asbut alur dengan belajar berkomunikasi. Kompetensi dasar yang kedua dalam menghayati ajaran karma pala. Indikator pencapaian kompetensi adalah berperilaku yang jujur sebagai penghayatan hukum karma pala. Kemudian yang ketiga, ini dalam menguraikan konsep karma pala sebagai hukum secara akibat dalam ajaran yang hidup, indikatornya adalah
mampu menceritakan contoh dampak dari akibat perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Nah, sehingga model pembelajaran hari ini adalah seperti ini. Nah, sehingga tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran diskusi, pengamatan dan tanya jawab, baik individu maupun kelompok, dan dia mampu yang pertama menunjukkan perilaku yang menghindari adu dan berbeda. Kemudian yang kedua, berperilaku jujur sebagai hasil menghayati hukum agama. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain dalam diskusi. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai pengamalan. Kemudian menceritakan contoh dampak dari akibat perbuatan baik dan perbuatan baik. Nah, silakan anak-anak dibuka bukunya ya. Nanti anak-anak mencermati, silakan dibuka bukunya. Ya, materi. Nah, sambil anak-anak mencermati di dalam buku ya, kita sampaikan, jelaskan dampak perbuatan baik dan perbuatan. Nah, di dalam kehidupan anak-anak diharapkan senantiasa janganlah selalu menyembuhkan diri, jangan selalu merasa sombong, jangan pelit, tidak pelit. Lebih baik anak-anak suka berderma, jalankan dharma, tidak boleh memfitnah, selalu sabar, rendah hati, jujur. Yang terpenting di sini sebagai siswa anak selalu rajin belajar dan menolong orang lain. Nah, sikap ini patut anak-anak laksanakan agar anak-anak mempunyai tabungan karma yang baik. Nah, itulah jalan utama untuk mengubah hidup anak-anak agar kelak bisa menuju alam. Di awal menjelaskan tugas dan kerangka itu bisa dicapai akibat adanya administrasi atau kas. Nah, tabungan karma baik itu akan datang secara rahasia, tiba-tiba, tidak kita ketahui kapan datangnya. Nah, pertolongan itu memberikan dampak kepada kita sebagai mereka yang telah melakukan kebaikan dengan tulus. Kita anak menolong, kita anak berterima, kita anak didasari dengan tulus, dia tulus. Nah, sehingga dari hal tersebut artinya mereka sudah mempunyai tabungan kebaikan. Anak-anak banyak berbuat baik, menabung kebaikan, setelah itu akan mendapatkan hasil. Apa hasil daripada anak-anak berbuat baik, suka menolong? Apa hasilnya? Apa hasilnya kalau anak-anak suka menolong? Bagaimana?
Jika suka menolong, rajin menolong, maka kita sendiri akan ditolong oleh orang lain. Sekalipun tidak sekarang, tidak kapan kali, suatu saat kita juga akan ditolong. Itu salah satu contohnya. Rendah hati. Apa manfaatnya ketika anak-anak rendah hati? Bagaimana? Tidak lupa diri. Anak-anak rendah hati, selalu rendah dengan teman, itu sudah secara otomatis anak-anak akan banyak memiliki sahabat, memiliki banyak teman. Nah itu berbeda halnya ketika anak-anak tinggi hati, menyombongkan diri. Itu adalah salah satu perbuatan yang tidak baik atau tidak boleh anak-anak lakukan. Nah, itu ya dampak perbuatan baik. Nah sehingga kalau anak-anak sudah berbuat baik, ketika musuh juga mengancam, maka secara cepat anak-anak akan mendapat pertolongan yang berikutnya bisa melalui tangan orang lain. Namun bagi mereka yang tidak suka melakukan perbuatan baik, maka tabungan karma baiknya sedikit. Akibatnya, apabila ada musibah mengancam, maka tidak ada pertolongan yang mungkin membantu. Dalam suasana itu banyak disebutkan tentang ciri-ciri orang yang dari alam ya. Nah, pengendalian karma buruk dapat dilakukan dengan selalu melaksanakan ajaran agama, utamanya ajaran Kayu Parisudara. Yang pertama, berpikir yang baik. Kemudian berbicara yang baik. Kemudian berbuat yang baik. Nah, sampai di sana bisa dipahami? Kayak dengan cerita. Nah, baik anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan membuat proyek. Kita akan menghasilkan sebuah karya. Nah, oleh karena itu kita sepakati dulu ya dalam membuat proyek. Bapak memiliki beberapa pilihan. Yang pertama, membuat briefing. Kemudian yang kedua, membuat cerita terkait dengan cerita Kamala dalam kehidupan saya. Kita sepakati dulu. Kita buat apa? Buat cerita. Nah, baik. Anak-anak sepakati membuat cerita. Nah, mungkin kalau membuat briefing waktunya terus. Nah, kita sepakati membuat cerita. Teknisnya, langkahnya kita tentukan. Topiknya cerita terkait dengan karma pala dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah menunjukkan topik, teknisnya pelaksanaannya anak-anak sebentar buat, silakan tulis cerita yang erat kaitannya dengan karma pala. Kemudian bisa dicari
di media internet. Dia anak-anak yang membawa HP. Kemudian bisa dicari, dilihat di dalam buku yang ada kaitannya dengan makalah. Nah, kemudian terakhir, setelah anak-anak mendapatkan informasi dari berita itu, anak-anak meringkas, menyalin, ditulis. Dari cerita itu dituangkan dalam tulisan, kemudian bisa dipresentasikan. Bisa dipahami? Nah, baik, kalau memang sudah bisa, ini adalah secara mandiri. Nah, saya juga Bapak akan mengadakan penilaian. Ini Bapak berikan gambar kerjanya dulu. Nanti sambil jalan anak-anak bisa tanyakan pada hal yang lebih pahami dengan tugasnya. Sudah. Nah, Bapak sudah sediakan di sana ya. Ada lembar khusus anak-anak membuat cerita. Cerita yang berkaitannya dengan masalah. Anak-anak bisa dibuka, yang membawa HP bisa dicari di internet, yang membawa buku bisa dilihat di dalam buku sebagai bagian, sebagai bayangan anak-anak membuat cerita terkait dengan masalah. Kita rencanakan kegiatan ini, proyek ini selesai hari ini. Jika pelaksanaannya juga hari ini anak-anak presentasikan. Penyelesaiannya, bagaimana cara menyelesaikannya, itu silakan anak-anak membaca, mengakses internet. Karena juga satu bayangan cerita yang dalam. Dan dia salin, dan salin, anak sebentar memberikan waktu untuk presentasi. Diceritakan ke depan kelas. Data bisa dicari di dalam internet. Silakan diakses di internet. Nah, baik anak-anak, kiranya waktu kita cukupkan untuk menyalin cerita terkait dengan Tanopala. Nah, sekarang anak-anak presentasikan hasil cerita yang dapatkan lewat internet atau lewat buku sumber yang lain yang pernah anak baca, sehingga diketahui oleh teman-temannya sebagai hasil proyek hari ini. Sudah siap? Nah, baik, yang pertama, siapa berani mencoba untuk menyampaikan cerita yang anak-anak ambil? Silakan. Ya, Bunda Lestari, silakan coba ceritakan
Para koruptor yang sudah kaya raya masih saja tega mencuri uang rakyat. Uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk menuntaskan kemiskinan, membangun fasilitas sekolah, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya para pengemis di pinggir jalan, dimakan secara seragam oleh para koruptor. Andaikan saja uang rakyat tidak dicuri, maka kita sudah tidak pernah lagi melihat orang miskin di pinggir jalan sebagai pengemis atau pengemis bisa bertahan hidup. Hukum kepala dalam konstruksi ini muncul berlaku. Satu persatu para koruptor pencuri uang rakyat dihadapkan ke pengadilan dipukul oleh terdakwa. Mereka dijatuhkan hukum dengan dimasukkan ke dalam penjara dan denda ratusan juta rupiah. Apabila dikaji dari sisi keadilan masyarakat, hukuman itu nampak ringan, terlebih lagi bila dibandingkan dengan uang rakyat yang mencapai puluhan miliar. Para koruptor yang sudah di penjara ini memberikan bukti bahwa hukum kepala itu berlaku. Saat ini, para koruptor di Indonesia boleh bernapas lega karena hukumannya ringan dan dendanya sedikit. Akan tetapi, kelak setelah mati, rohnya akan masuk ke neraka lekar. Menurut keyakinan umat Hindu, kelak ia bisa lahir kembali menjadi pohon mangga. Pohon mangga hanya bisa memberikan buah saja tanpa bisa melawan ketika buahnya yakin. Menurut keyakinan hukum kepala, roh pohon mangga itu membayar hutang karena ganjaran penjara dan dendanya sedikit. Hukum kepala akan memberi pahala 2 kali lipat bagi mereka yang menanam kebaikan. Apabila kita terus meringankan beban makhluk alim, sesungguhnya kita melakukan 2 kali hal yang sama untuk diri kita sendiri. Itulah sisi dari hukuman karma Allah. Nah baik ya, itu hasil presentasi dari temannya yang mengambil salah satu contoh cerita karma Allah itu adalah para koruptor atau para korupsi. Kita kasih aplaus untuk tangan temannya. Kemudian yang kedua, silakan. Ayo, coba. Nah itu ya, temannya mengambil kisah dari seekor burung malao. Dalam cerita Hindu itu mengisahkan setiap perbuatan pasti akan ada hasilnya. Kita kasih aplaus untuk temannya. Nah baik ya, itu tadi ya anak sudah mampu mencari contoh cerita terkait dengan nah sehingga dapat Bapak simpulkan bahwa karma pahala itu adalah sifatnya mutlak, itu akan berlaku kepada siapa saja, kapan saja. Nah, oleh karena itu anak-anak dalam keseharian anak harus berbuat yang baik. Nah sampai di sana bisa dipahami? Bisa. Nah, ada pertanyaan? Ya. Nah baik. Kalau memang sudah bisa dipahami dan sudah ada pertanyaan, untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita akan mengadakan ulangan dari pengertian, kemudian bisnis sampai di cerita. Itu silakan anak-anak pelajari kembali materi yang diberikan.
dari awal sampai dengan sekarang. Bisa kita kami? Nah, baik, kalau memang sudah bisa, kiranya hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada hal yang kurang berkenan atau salah dalam apa menentukan materi, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Sebagai akhir kata, kita akhiri kegiatan ini dengan amin. Silakan Bapak. Kita akhiri kegiatan ini dipimpin oleh Bapak. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Oh, Dewa Suksema para berpikir ilham suatu. Om Santi Santi Santi. Maaf ya karena silakan boleh.